Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam Dialog Kepri Gemilang, tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin gemilang, cemerlang, serta terbilang, serta tentunya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa TVRI Kepri, dimanapun Anda berada, adapun tema dialog kita hari ini ialah hipertensi dan sudden death. Dan tentunya untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Kapten Laut Dr. Arief Wicaksono, SPJP. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore, assalamualaikum. Apa kabarnya di dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Dan tentunya juga semakin semangat nih untuk memberitahu kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, bagaimana kemudian hipertensi ini dapat menyebabkan kematian mendadak begitu ya dok ya. Dan kematian mendadak begitu. Nah, tema kita hari ini dok yaitu hipertensi dan sudden death ini, dan tentunya juga kita ketahui bersama pemirsa bahwasanya hipertensi atau tekanan darah tinggi yang biasa dikenal ya dok ya, untuk masyarakat ini adalah kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah seseorang lebih tinggi dari batas normal. Dan tentunya bagaimana kemudian hipertensi ini, mungkin boleh dijelaskan ini dari dokter langsung, silakan dok. Ya, terima kasih ya Bu ya. Jadi sebenarnya tema pada siang hari ini ya Bu ya, terkait dengan hipertensi dan kematian mendadak sendiri sebenarnya dua hal yang mungkin berkaitan, cuma berkaitannya sebenarnya tidak terlalu kuat ya dalam hal ini. Yang jelas kalau masalah hipertensi sendiri Bu, ini sering sekali ya Bu ya, ini termasuk salah satu penyakit yang paling sering, yang sering kita hadapi di poliklinik, terutama setting poliklinik, bahkan dari tingkat PPK 1 atau mungkin yang kita tahu puskesmas, bahkan hingga rumah sakit. Jadi kalau definisi hipertensi sendiri, sebenarnya ada beberapa banyak definisi ya terkait itu, maksudnya beberapa kriteria yang bisa dipakai. Cuma yang biasa paling sering adalah kalau misalkan untuk tekanan darah sistolik dia lebih dari 139, dalam hal ini 140 ke atas, kemudian juga diastoliknya lebih dari 90. Sedangkan ada kriteria untuk hipertensi tensi yang normal sendiri, normal untuk normal. Jadi ada normal, normal tinggi. Hipertensi sendiri nanti ada yang stage 1, stage 2, nanti tergantung dari tensinya. Kalau misalkan masih di atas 140, dia masih termasuk hipertensi yang stage 1. Kalau yang stage 2, kalau misalkan dia sudah di atas 160 sistoliknya. Sedangkan kalau misalkan normal, dia masih di bawah 130, kalau normal tinggi kisarannya 130 sampai 139. Nah, yang menjadi perhatian sendiri adalah saat tekanan darah tensi itu sudah mulai tinggi, apa mungkin nanti yang akan kita lakukan, kan seperti itu kan? Seperti itu. Baik, nah ini untuk hipertensi ini sendiri biasanya rentang usia berapa ini dok yang sering mengalaminya? Nah, ini juga penting dok. Apa Bu? Jadi masalah hipertensi sendiri, jadi kan jadi ini penyakit hipertensi ini atau tekanan darah tinggi, ini multifaktorial ya. Multifaktorial dalam artian dia banyak faktor yang mungkin mempengaruhi terjadinya tekanan darah tinggi pada seseorang. Salah satunya pada usia, jadi semakin seseorang itu usianya tua, otomatis dia juga kekakuan pembuluh darahnya itu meningkat. Sehingga dia juga semakin mudah terjadi yang namanya tekanan darah tinggi. Tetapi ada juga hipertensi yang terjadi mungkin juga pada usia muda. Yang mungkin terjadi itu juga beberapa macam, banyak faktornya. Bisa mungkin kelainan hormonal dan lain-lain. Jadi memang istilahnya untuk hipertensi sendiri kita bisa membagi dua secara garis besar. Ada hipertensi yang primer, dalam artian yang dia penyebabnya itu belum jelas sebenarnya, dan juga yang sekunder yang penyebabnya jelas, seperti itu sih. Jadi kalau intinya, kalau misalkan tadi Ibu nanya usia berapa, semakin tua memang semakin kecenderungan untuk hipertensi memang semakin tinggi. Tinggi, baik, karena pembuluh darah tadi seperti yang dokter sampaikan kekakuan tadi. Pembuluh darah, kemudian juga faktor daripada misalkan nih, semakin tua dia kan berarti kan otomatis kan semakin banyak mungkin dia riwayat, dalam artian terbentuk plak-plak di pembuluh darahnya juga semakin banyak. Nah, di situ juga semakin meningkatkan risiko untuk terjadinya tekanan darah tinggi, seperti itu.
Baik. Nah, ini biasanya untuk makanan sendiri apakah memiliki pengaruh nih dok terhadap hipertensi? Karena kan tentunya banyak nih dari orang tua begitu ya dok Iya, ya, yang masyarakat umum mungkin mengetahuinya jangan makan daging begitu. Ini bisa menyebabkan hipertensi. Ini bagaimana dok? Iya. Jadi memang ini ya Bu ya, terkait dengan makanan sendiri itu juga termasuk salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Hipertensi. Terutama yang kita sering dengar adalah mungkin kalau misalkan mungkin ada bapak ibu Betul. yang istilahnya mungkin pas berobat gitu kan. Betul. Yang paling sering adalah, Bu, Pak, dikurangi ya untuk makan asin-asin gitu kan. Asin-asin. Iya. Garam, kemudian yang gurih-gurih. Jadi salah satu faktor yang paling sering menyebabkan hipertensi adalah intake dari garam atau asupan garam yang berlebihan. Baik. Jadi pada orang dengan hipertensi memang sebisa mungkin untuk intake atau asupan garam memang dibatasi. Batasannya itu sebenarnya kurang dari 5 gram 5 per hari. Per hari. Nah kalau orang gampangannya itu 5 gram itu berapa sih ya kan? Nah, Betul. kadang-kadang kan kan susah ya, kadang-kadang kita kan nggak punya timbangan ya. Timbangan betul. Ya ada yang bilang berarti kurang lebih maksimal banget itu kurang lebih 1 sendok teh sih. 1 sendok teh Per ya. hari itu ya dok ya? Per hari. Jadi mohon maaf sebelumnya mungkin untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya hipertensi ya. Jadi ya memang istilahnya kalau boleh dibilang makannya itu anyep kalau bahasanya. Anyep tuh dalam artian berarti hampir hambar, iya, hambar. Hambar nggak ada rasanya. Dan yang paling sering lagi misalkan nih, saya kasih contoh ya, kadang-kadang ini yang paling sering juga pas di poli itu, Bu, Pak, sudah ngurangi asin? Oh sudah, aman dok, nggak makan asin saya. Baik. Makan Indomie masih. Baik. Akan mie ayam masih. Oke, bakso masih. Aduh sama aja Bu. Karena mohon maaf sebelumnya, itu kan makanan-makanan yang tinggi MSG ya. MSG betul. Sedangkan kita tahu kan MSG kan panjangan kan monosodium. Sodium kan garam. Jadi istilahnya kalau misalkan memang benar-benar orang dengan hipertensi, Baik. kalau misalkan memang mau mengontrol benar-benar untuk tensinya ya benar-benar untuk asupan garamnya dibatasi. Kemudian juga salah satunya juga daging-daging merah juga dibatasi juga nggak apa-apa. Karena memang itu juga salah satu faktornya ke arah sana. Bisa jadi mungkin dia nanti kalau misalkan makan makanan yang berlemak seperti itu, Baik. kemudian nanti dia peningkatan kolesterol. Itu juga salah satu faktor risiko untuk terjadinya hipertensi seperti itu. Baik, artinya makanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar juga ya dok Ya, ya? sangat besar. Dan tentunya juga kepada pemirsa yang ada di rumah nih mulai dari sekarang menjaga makanan ya dok ya? Iya, menjaga makanan. Mungkin lebih kepada makan makanan yang mengurangi garam-garam seperti yang dokter sampaikan tadi, MSG dan lain sebagai macamnya. Mungkin makanan sehat ini juga banyak dari kita mengeluhkan tidak enak begitu ya dok ya? Tetapi kesehatan ini merupakan jangka panjang yang lebih baik lagi ketika kita menjaga makanan. Iya, jadi intinya kalau yang saya dulu pernah belajar Bu dari guru-guru saya. Baik. Dari zaman saya S1 ya, waktu itu saya di Jogja, terkait dengan bagaimana sih kita untuk mengelola hipertensi atau apapun itu penyakit-penyakit degeneratif. Ada istilahnya namanya sehat namanya. Sehat, seimbangkan gizi, nyahkan rokok, hindari stres, kemudian awasi tekanan darah, sama T-nya teratur berolahraga. Itu sih jadi sehat. Nah, betul. Insya Allah sehat. Sehat ya dok? Sehat, ya? insya Allah sehat. Baik, nah ini biasa faktor resiko apa saja sih dok yang dapat kita dapatkan nantinya ketika kita mengalami hipertensi ini dok? Ya, faktor-faktor resiko yang tadi Bu ya, yang perlu diwaspadai terkait dengan hipertensi. Yang pertama tadi kan yang jelaskan dari asupan makanan, terutama terkait dengan yang tadi saya bilang intake dari garam. Itu benar-benar harus dibatasi banget. Dan yang saya cermati selama saya alhamdulillah di sini baru 6 bulan. Baik. Baru 6 bulan di kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini saya baru 6 bulan. Baik. Dan saya cermati, saya kurang tahu juga ya, mungkin ini harus diteliti sih mungkin. Kenapa kok rata-rata orang Tanjung Pinang tensinya tinggi-tinggi ya? Tensinya tinggi-tinggi? Baik. Tensi tinggi-tinggi. Kan sering makan gonggong dok? Nah, walau alam. Jadi tensi tinggi-tinggi. Dan kalau misalkan tensi tinggi, rata-rata membutuhkan hampir lebih dari 4 obat. 4 obat. Untuk mencapai target tensi yang diinginkan. Artinya apa? Artinya hipertensinya termasuk ke dalam golongan yang sudah mendekati resisten hipertensi namanya. Baik. Jadi hipertensi yang sudah dengan 4 obat, bahkan 5 obat, tensinya nggak turun-turun. Nah, berarti kan harus dicermati tuh. Terutama untuk masalah asupan makanan. Mungkin nanti di sini Tanjung Pinang saya kurang tahu juga ya makanan di sini. Ya mungkin tadi Ibu bilang kan ada gonggong ya. Gonggong dan seafood yang lain kan. Baik. Kemudian mungkin kalau
alhamdulillah kan kalau di sini kan banyak muslim ya Indonesia ya. Betul. Asupan alkohol juga termasuk salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Kemudian ada terkait dengan berat badan. Berat badan juga termasuk dari faktor risiko hipertensi, dalam artian nggak boleh terlalu gemuk ya. Kita di sini patokannya adalah namanya BMI atau Body Mass Index. Di sini kita pakai Body Mass Index itu atau indeks massa tubuh. Dia kalau misalkan targetnya adalah sebisa mungkin kurang dari 25. Lebih dari 25 itu masuk ke dalam overweight, lebih dari 30 itu masuk ke dalam obesitas. Jadi sebisa mungkin untuk kita mungkin insya Allah yang masih sehat ya, yang tensinya masih normal, untuk menjaga supaya di kemudian hari kemungkinan terjadinya hipertensinya kecil. Salah satunya adalah menjaga berat badan gitu sih. Kemudian untuk masalah lain-lainnya bisa juga terkait dengan family history, dalam artian kalau misalkan memang orang-orang dengan riwayat keluarga hipertensi bisa jadi juga dia lebih cenderung untuk hipertensi. Kemudian setelah itu ya sedentary life, dalam artian tadi T-nya tadi yang dari sehat tadi yang saya sebutkan, yaitu sebisa mungkin harus teratur berolahraga, karena kalau misalkan kita tidak teratur berolahraga, yang ditakutkan tadi kan mungkin bisa terjadi kenaikan berat badan, kemudian metabolisme tubuhnya juga tidak baik. Nah kalau misalkan berat badan naik kan otomatis kan pengaruh ke hipertensi juga. Nah untuk olahraganya sendiri, yang paling baik kalau misalkan pun memang istilahnya diusahakan untuk gerak badan, minimal itu mungkin jalan kaki aja, kurang lebih setengah sampai 1 jam setiap hari. Kalau setiap hari ada 1 minggu berarti kurang lebih mungkin 5 hari seperti itu. Jadi untuk menjaga supaya tetap aktif, jaga pola makan, insya Allah nanti di kemudian hari terkait dengan risiko untuk hipertensinya insya Allah lebih kecil. Lebih kecil. Baik, nah artinya untuk hipertensi ini juga merupakan salah satu penyakit turunan juga ya dok ya? Kemungkinan akan terjadi? Bisa jadi. Salah satunya bisa jadi. Bisa jadi. Nah ini untuk hipertensi ini sendiri dok, mungkin banyak dari masyarakat ya yang menganggap hal sepele begitu, hipertensi kita tinggal makan makanan yang sehat begitu, kemudian juga tinggal minum obat mungkin tensinya akan turun gitu. Nah ini untuk jangka panjangnya sendiri, apakah hipertensi ini akan menyebabkan komplikasi atau kemunculan penyakit lain nih dok? Nah ya, hipertensi kalau nggak diatasi ada istilahnya namanya target organ damage istilahnya. Target organ itu maksudnya dalam artian banyak organ yang bisa terpengaruh yang diakibatkan oleh karena tensi yang tidak terkontrol. Kita bisa urut dari atas sampai bawah, dalam artian misalkan nih orang hipertensi nggak terkontrol, tensinya tinggi banget, mungkin sampai 180-an, 190-an, bahkan sampai 200. Itu dia resiko untuk terjadi stroke. Kemudian ke bawah nih, ke bawah dari otak, itu kan otak kan stroke ya, otak ya. Kemudian ke mata, tensi tinggi bisa jadi nanti pengaruhnya bermanifestasi dia sebagai pandangan kabur. Turun lagi ke bawah ke jantung. Tekanan darah tinggi mengakibatkan kalau misalkan dia unkontrol atau tidak terkontrol bisa terjadi gagal jantung. Turun lagi ke bawah ke ginjal. Tensi tinggi dia terjadi istilahnya namanya vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke ginjal. Akhirnya dia efeknya bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian kalau misalkan pun yang ke bawah lagi mungkin nyusewu bisa terjadi juga kalau misalkan uncontrol hypertension atau hipertensi nggak terkontrol, bisa juga terjadi mohon maaf mungkin gangguan ereksi gitu sih. Jadi untuk hipertensi sendiri kalau misalkan emang nggak terkontrol, dia juga bisa mempengaruhi organ-organ lain, terutama organ-organ yang penting ya. Kalau dalam hal ini saya sih lebih menyorotinya yang pertama mungkin ke arah otak. Resiko stroke-nya itu tinggi. Jantung, resiko gagal jantung juga tinggi. Kemudian ginjal, karena 3 itu yang istilahnya nanti dia akan meningkatkan atau menurunkan quality of life daripada penderita. Dalam artian di sini kualitas hidup orang stroke kan pasti kan beda sama kita ya Bu. Ya pasti kan dia kan juga sehari-hari butuh bantuan orang gagal jantung juga mungkin nyusewu jalan 50 meter 100 meter udah sesek, kakinya bengkak-bengkak terus. Kemudian orang ginjal juga kalau misalkan emang dia sudah terkena gagal ginjal, bahkan yang sampai harus cuci darah kan pastinya otomatis kan dia akan pengaruhi daripada kualitas hidupnya, kan gitu sih Bu.
Baik. Nah, ini untuk hipertensi sendiri ini apakah kemungkinan akan sembuh, Dok? Atau memang kita tetap harus terus menjaga tekanan darah ini atau bagaimana, Ya, Dok? oke, terima kasih. Jadi hipertensi sendiri ini kan suatu penyakit kronik ya, suatu penyakit kronik. Bisa dibilang sih terpengaruh dari usia, juga ada beberapa hal terkait dengan degeneratif. Walaupun tadi saya bilang ada juga hipertensi yang menyerang usia muda, bisa jadi, bisa beberapa faktornya kan ada tadi. Jadi hipertensi sendiri yang paling sering adalah kita definisinya di sini terkontrol dengan obat. Terkontrol dengan obat. Jadi untuk mungkin ada bapak ibu di rumah mungkin yang istilahnya punya hipertensi, kemudian merasa mungkin udah lama minum obat kan. Nah, kemudian, dok, ini kok saya sudah lama ya minum obatnya, saya kayak tensinya udah normal nih. Baik. Boleh nggak dok saya stop? Nah, kalau misalkan definisinya adalah terkontrol dengan obat, artinya kalau misalkan obatnya nggak diminum, berarti kan artinya nanti tensinya balik lagi. Ya, betul. Jadi bukan definisi sembuh ya, dalam artian berarti terkontrol dengan obat dan terkontrol dengan non obat. Jadi kalau misalkan kita menerapi pasien itu medikamentosa dan non medikamentosa. Non medikamentosa tadi yang saya bilang ada kontrol pola hidup, kontrol pola makan. Kalau medikamentosa berarti adalah dengan obat. Nah, jadi artinya di sini adalah terkontrol dengan obat. Jadi kalau nanya, dok sembuh, terkontrol dengan obat. Seperti itu. Terus kemudian yang paling sering lagi di masyarakat itu adalah suatu stigma. Baik. Stigma dalam artian gini, dok, ini kan saya minum obat sampai 4 nih. Betul. Nanti ginjalnya kena nggak? Nah, benar. Itu kan sering kayak gitu. Betul. Kan. Nah, orang pasti takut nih. Akhirnya mungkin ada tetangganya bilang, wah kok obatmu banyak banget sih ya. Betul. Tuh ginjalmu nanti kena loh. Nah, itulah yang salah kadang-kadang. Salah dalam artian gini, justru dengan minum obat, menjaga supaya tensinya terkontrol, itu adalah dia ginjalnya insya Allah aman. Karena apa? Tadi kan tensi nggak terkontrol, efeknya kan bisa ke ginjal. Kalau misalkan nanti nggak minum obat, tensinya amburadul, betul, mungkin melambung tinggi bahkan sampai 100, 200, mungkin setahun 2 tahun nggak kerasa. Tapi nanti 3 tahun, 5 tahun ke depan kita nggak tahu, akhirnya malah ginjalnya yang kena. betul. Jadi stigma itu mungkin bisa sebisa mungkin dikikis ya, bahwa istilahnya minum obat ini adalah fungsinya adalah mengontrol tensi supaya ginjalnya sendiri aman. Jangan sampai nanti terus kemudian kemakan omongan orang, wah obatnya banyak nih 5 nih, ginjalmu kena, akhirnya stop. Ujung-ujungnya nanti ya ginjalnya kena. Nah kalau misalnya ginjalnya kena, paling orang yang komen paling cuma, oh kasihan ya. Betul. Gitu aja. Jadi sebisa mungkin memang kalau misalkan kita sakit itu menanyakan ke orang yang memang paham. Jangan sampai istilahnya nanti ada masukan dari orang lain, mungkin tetangga atau siapapun teman yang mungkin nggak paham, akhirnya mempengaruhi daripada pengobatannya, gitu sih. Baik, intinya berkonsultasi ya dok ya, berkonsultasi Yes, dengan dokter atau orang-orang yang memang benar-benar kompeten begitu. Tentunya juga obat yang diberikan juga sudah diketahui dosis dan lain sebagainya macamnya untuk dokter bagaimana kemudian dapat memberikan penyembuhan kepada pasien dan menjaga kesehatan organ lainnya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Kita masih membahas tema kita hari ini, yaitu hipertensi dan sudden death. Dan tentunya masih bersama saya, Kapten Laut Dr. Arief Wicaksono, SPJP. Kita menyambung segmen pertama tadi dok, sudah cukup hangat ini perbincangan kita mengenai hipertensi ini. Nah mungkin saya mau menanyakan lagi dok terkait dengan bagaimana sih dok sebenarnya tata laksana dari hipertensi ini sendiri dok? Ya saya kembali lagi berarti yang tadi ya. Jadi untuk menata laksana suatu penyakit itu pokoknya 2 kuncinya, yaitu obat non obat, gampangannya kan gitu. Oke. Kita dari yang non obat dulu ya. Non obat yang paling gampang adalah yang pertama adalah mengontrol pola hidup. Yang kedua adalah mengontrol pola makan, kan gitu. Pola hidup pada hipertensi yang harus diperhatikan adalah tadi yang kita ada singkatan sehat tadi, yaitu adalah teratur berolahraga, kemudian hindari stres. Nah tapi kalau stres ini kan kadang-kadang susah ya. Betul. Orang pasti kan kayaknya beban hidup banyak, akhirnya stres ya karena. Tapi ya sebisa mungkin dihindari, teorinya begitu. Kemudian teratur berolahraga atau aktivitas fisik yang baik, yang cukup. Di sini dalam artian di sini aktivitas yang cukup adalah aktivitas dengan intensitas sedang. Baik. Kemudian untuk waktunya bisa
5 kali seminggu atau bahkan setiap hari. Baik. 3 sampai 5 kali seminggu juga boleh. Kemudian untuk ininya waktunya kurang lebih setengah sampai 1 jam. Nah, itu bisa ini kan apa namanya tuh, bisa diterjemahkan. Terjemahkan mungkin paling gampangannya adalah mungkin kalau orang-orang usia tua gitu kan nggak mungkin disuruh jogging ya. Betul. Atau mungkin kalau misalkan nyepedaan kan nggak semua orang punya sepeda juga. Betul. Paling gampang itu jalan kaki, Bu. Jalan kaki kurang lebih setengah sampai 1 jam, bisa 3 sampai 5 kali seminggu. Seperti itu sih paling jalan kaki. Kemudian untuk mengatur makan tadi untuk orang hipertensi yang jelas yang pertama ya untuk lemak-lemak hindari. Kemudian kalau misalkan orang yang mengkonsumsi alkohol, tapi insya Allah kan di sini enggak ya, kita kan negara muslim ya. Betul. Alkohol kan haram kan, insya Allah kan untuk yang muslim ya di sini. Tapi kalau mungkin orang yang mengkonsumsi alkohol, sebisa mungkin kalau bisa dikurangi atau bahkan di stop. Kemudian yang paling penting lagi adalah terkait dengan asupan garam tadi yang saya bilang di awal bahwa asupan garam minimal itu maksimal itu kurang lebih 5 gram sehari. Itu kalau misalkan dikonversi pakai alat satuan ukur yang ya pokoknya alat dapur lah, itu kurang lebih 1 sendok teh gitu aja. Itu yang non medikamentosa, gampangannya gitu. Jadi pola hidup dan pola makan. Kalau yang medikamentosa dalam artian di sini obat, ada berbagai macam obat hipertensi ya. Yang jelas obat-obat hipertensi itu diminum insya Allah apabila memang ada indikasinya. Biasanya kita mulai kalau tensi sudah di atas 140, kemudian masih nggak terkontrol. Jadi sebenarnya gini, Bu. Jadi biasanya kalau misalkan orang sakit itu sebenarnya dokter itu selalu menyarankan coba Pak, makannya dulu diatur, hidupnya diperbaiki dulu kan gitu. Tapi kalau misalkan sudah matur makan, ngatur hidup, tapi kok misalkan dia masih tensinya masih tinggi nggak terkontrol, baru mungkin di situ kita masuk intervensi obat-obatan. Obat-obatan di situ ada banyak. Mungkin bagi Bapak Ibu mungkin di rumah yang mengkonsumsi ya ada Ibu udah tahu lah ya istilahnya apa aja obatnya, dan sebisa mungkin untuk mengkonsumsi obat itu karena itu termasuk obat keras ya, sebisa mungkin memang istilahnya harus konsultasi dulu ke dokter. Kalau untuk hipertensi mungkin bisa mulai dulu dari PPK 1 atau pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini mungkin puskesmas atau mungkin klinik, untuk evaluasi tensi berkala dan juga untuk nanti untuk nanti memulai pengobatan secara teratur. Tetapi kalau misalkan memang sudah mulai ada organ damage tadi yang saya bilang tadi, mungkin udah kecenderungan ke arah kok ginjalnya udah mulai kena, kemudian kok jantungnya juga sudah mulai kena, mungkin bisa di refer, dalam artian di sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan contohnya orangnya ginjalnya udah mulai kena nih, berarti kan butuh pemeriksaan lab atau mungkin pemeriksaan ginjal lebih lanjut. Apakah ginjalnya itu misalkan keterlibatan atau kerusakannya sudah sampai sejauh mana, itu kan nanti kan di rumah sakit. Misalkan sudah mulai ada ke arah heart failure atau gagal jantung, nah itu kan harus dievaluasi lagi di rumah sakit, mungkin butuh pemeriksaan apa, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan mungkin ronsen dulu. Kemudian kalau misalkan memang perlu dilakukan USG jantung atau ekokardiografi, dan itu kan adanya kan di rumah sakit. Jadi tapi tetap untuk awal pertama kali adalah di PPK 1 dulu. Kalau misalkan nanti dari PPK 1 sudah mulai istilahnya tanda kutip tidak terkontrol hipertensinya, kemudian sudah mulai mempengaruhi organ-organ lain, di situ mungkin baru bisa di-refer atau dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi gitu sih. Baik, artinya untuk hipertensi ini jangan dianggap sepele ya dok ya. Dan mungkin banyak dari masyarakat yang mengalami sakit kepala begitu langsung mendiagnosa diri sendiri ini tensi tinggi nih atau hipertensi nih dok ya, langsung beli obat dengan sembarangan ke apotik ini. Saya ini sih setuju sama kata-kata ini ya, gejala. Nah, gejala. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang tensi itu nggak bergejala, Bu. Baik. Jadi makanya kenapa hipertensi itu kadang-kadang dibilang namanya silent killer. Baik. Dalam artian silent killer tuh berarti kan dia pembunuh tapi diam-diam karena nggak ada gejalanya. Baik. Kecuali yang orang yang udah mungkin tadi ya pusing ya. Pusing, kemudian mungkin ada keluhan-keluhan lain. Tapi kadang-kadang pun hipertensi nggak bergejala. Jadi kalaupun misalkan memang ini sebisa mungkin memang pengecekan kesehatan berkala sih, terutama untuk masalah tensi. Sebenarnya kalau secara guideline, kalau misalkan tensinya normal mungkin bisa 5 tahun sekali.
Baik. Tapi kan kita kan di sini kan ya alhamdulillah kan untuk sekedar cek tensi aja kan banyak ya. Banyak. Jadi Betul. kalau di Indonesia insya Allah kalau hanya sekedar cek tensi kan mudah. Datang ke puskesmas ditensi kan juga bisa. Jadi Betul. mungkin jangan malas-malas sih kalau misalkan emang ini Lebih untuk- aware ya dok ya? Lebih aware aja Terhadap betul. kesehatan, Lebih aware, betul. Nah apalagi mungkin dari kita banyak yang beli obat secara sembarangan nih dok, mungkin di apotek-apotek, tetapi kita tidak mengetahui nih sebenarnya sudah sampai di mana ya dok ya penyakit kita, dan jangan sampai ketika dia sudah menjalar ke beberapa organ lain baru kita mengecekkan Betul. kesehatan Tapi tersebut. memang kalau di apotek boleh sih Bu. Maksudnya Baik. dalam artian kan sekarang ada ya di BPJS kan BPJS. program rujuk balik itu kan. Baik. Jadi misalkan kita orang berobat nih ke rumah sakit, dia berobat ke rumah sakit, awalnya tensinya tinggi nih, nyampe rumah sakit dikasih obat, evaluasi mungkin 2 bulan, udah stabil Baik. tensinya ini. Nah akhirnya namanya istilahnya rujuk balik. Rujuk Rujuk balik dalam artian nanti obat selanjutnya bisa dilanjut lagi di luar, ambil sendiri, Baik. mungkin bisa di apotek atau puskesmas yang ditunjuk oleh BPJS, kemudian 3 bulan sekali baru kontrol ke rumah sakit. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau misalkan pun nanti dia sudah rujuk balik, ngambil Baik. obat di apotek atau mungkin ini sendiri ke apotek monggo, tetapi memang sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya dok ya, Betul, jangan dalam artian- langsung membeli begitu. Ya, Baik. jangan istilahnya tanda kutip inisiatif sendiri lah. Inisiatif sendiri. Yang penting konsultasi dulu Konsultasi supaya dulu. nggak salah sih itu sih. Baik, apalagi saat ini juga pemerintah sudah sangat memudahkan ya dok ya, dan juga sebagian sudah banyak dari masyarakat yang memiliki BPJS begitu. Betul. Dan ini juga pemeriksaan kesehatan juga bisa kita laksanakan di puskesmas seperti yang dokter sampaikan tadi. Nah dok, menyambung tema kita hari ini, saya ingin membahas mengenai kematian jantung mendadak nih dok. Nah ini sebenarnya penyakit seperti apa dok, kematian jantung mendadak ini? Nah, kematian jantung mendadak itu sebenarnya ini kita berangkat dari definisinya dulu ya. Baik. Bu, ya. Jadi dia dianggap sebagai suatu sudden death, kematian mendadak. Kalau misalkan kita sebelumnya lihat dia ini nggak ada apa-apa nih, ini orang sehat-sehat aja nih. Misalkan kita ngeliat, kita punya teman misalkan A nih ya, oh A nih sehat. Tiba-tiba 1 jam lagi tiba-tiba kita ngeliat dia tiba-tiba henti jantung, kematian mendadak. Sehingga tiba-tiba kok nggak sadar dia cardiac arrest. Nah itu kita anggap dia suatu sebagai sudden cardiac death. Atau misalkan kita punya teman si A, tapi kita nggak ngeliat. Kalau itu kan yang kita saksikan sendiri ya. Kita nggak lihat, kemudian kita dapat kabar nih besoknya atau 18 jam setelah ini, misalkan sekarang jam 3 sore kita dapat kabar jam 9 malam A itu tiba-tiba A meninggal. Kenapa nih? Nah A itu meninggal itu bisa jadi dikarenakan sudden cardiac death atau sudden death atau kematian jantung mendadak itu. Jadi memang kematian jantung mendadak itu istilahnya pada orang yang tadinya tuh terlihat sehat. Nah, tapi sebenarnya mungkin aslinya dia nggak sehat Bu. Banyak penyebabnya gitu loh sebenarnya di balik itu. Tapi kita taunya dia sehat, tapi mungkin aslinya dia nggak sehat, dan yang nggak sehat itu tanda kutip belum terdeteksi. Gitu aja sebenarnya sih. Baik, biasanya untuk penyebabnya sendiri bagaimana dok? Nah penyebabnya sendiri yang jelas kalau terkait dengan penyakit kematian jantung mendadak itu bisa dikarenakan namanya SHD, structural heart disease atau penyakit jantung struktural. Baik. Nah di situ salah satunya mungkin bisa jadi juga orang dengan CAD. CAD itu penyakit jantung koroner, di mana di situ orang dengan penyakit jantung koroner dia akan terbentuk resiko untuk terjadinya gangguan irama jantung yang membunuh, seperti itu, yang berbahaya. Ada istilahnya namanya ventricular arrhythmia atau arrhythmia ventricle. Di situ ada ventricular tachycardia, ada ventricular fibrilasi. Jadi orang-orang dengan ACS atau CAD atau penyakit jantung koroner itu dia beresiko untuk terjadinya kematian jantung mendadak. Satu. Yang kedua bisa dikarenakan namanya gangguan kelistrikan jantung. Baik. Atau kalau bahasa kerennya itu channelopathy. Baik. Jadi ada beberapa gangguan kelistrikan jantung yang dia itu dapat menyebabkan terjadinya kematian jantung mendadak bahkan pada orang dengan usia muda. Contohnya ada namanya long QT syndrome, ada short QT syndrome. Kemudian kalau yang di Asia Tenggara itu ada istilahnya namanya Brugada syndrome. Itu channelopathy atau gangguan kelistrikan yang terjadi pada seseorang yang mana dia akan meningkatkan resiko terjadinya kematian mendadak. Dalam artian di sini ya tadi arrhythmia ventricle itu yang mengancam nyawa. Kemudian ada lagi mungkin juga terkait dengan struktural tadi. Selain daripada tadi yang koroner, bisa juga terjadi istilahnya yang namanya miopati, kardiomiopati.
ada istilahnya namanya hipertrofi kardiomiopati atau miopati yang lain atau ARVC, banyak istilah kedokteran seperti itu ya. Jadi intinya adalah otot jantungnya itu dia menebal, tetapi tidak ada kaitannya dengan peningkatan tekanan di jantung. Dalam artian orang ini mungkin nggak punya hipertensi, cuma dia otot jantungnya menebal. Nah itu mungkin bisa terjadi namanya istilahnya HCM atau hipertrofi kardiomiopati, yang mana otot jantung yang menebal itu dia akan menjadi substrat untuk terjadinya gangguan irama jantung yang mengancam nyawa pada orang yang kelihatannya sehat. Jadi tadi banyak ya sebenarnya memang istilahnya kematian jantung mendadak ini penyebabnya ya. Tapi yang paling sering ya Bu ya, paling sering itu adalah CAD atau koroner, itu yang paling sering. Kan paling orang gampang kan, orang pokoknya kalau meninggal mendadak, wah koroner nih ya kan. Wah ini pasti, atau enggak, wah ini harusnya pasang ring tapi nggak dipasang. Ya akhirnya ujung-ujungnya tiba-tiba dia rest, tiba-tiba dia kolaps gitu kan. Kematian jantung mendadak, tiba-tiba dia jantungnya berhenti. Nah memang yang paling sering itu memang terkait dengan koroner, tetapi untuk yang lain kita nggak boleh istilahnya memandang sebelah mata ya, karena memang itu juga banyak kejadiannya dan istilahnya itu biasanya terjadi pada orang yang kesannya sehat. Dan kalau kematian yang terjadi pada orang yang sakit kan mungkin kan kita ngerasanya oh ya wajar lah, udah sakit 5 tahun, 10 tahun, tapi kalau dia nggak pernah sakit tiba-tiba kok meninggal, berarti kan jangan sampai seperti itu kan. Berarti sebisa mungkin kan kita awareness tadi, kembali ke Ibu tadi bilang yang pas kita bahas masalah hipertensi, awareness tadi terkait tadi, jangan sampai awareness tadi kita kurang, akhirnya terjadi kematian mendadak. Salah satunya gimana kita meningkatkan awareness adalah karena terjadinya kematian mendadak itu selain koroner ya Bu ya, ini ya, rata-rata kan terjadi pada usia muda nih. Yang tadi saya bilang ada gangguan kelistrikan, kemudian ada gangguan otot yang tadi bisa kayak kardiomiopati tadi. Nah itu biasanya rata-rata genetik. Yes, dalam artian gini, kalau misalkan ada seseorang dia punya keluarga, dia ada riwayatnya nih, oh siapa, ternyata kakaknya kah atau adiknya kah, ternyata dia ada riwayat kematian mendadak. Disitulah dia harus aware, jangan-jangan saya ada resiko nih. Nah kalau seperti itu berarti harus dicek benar, minimal nanti kan akan kita bahas ya apa yang kira-kira perlu dicek. Minimal mungkin rekam jantung dulu. Rekam jantung itu EKG Bu, EKG atau mungkin kalau perlu ya pemeriksaan jantung yang lain, pemeriksaan penambah yang lain. Cuma kalau misalkan kita bilang tadi genetik, mungkin mohon maaf kalau di luar negeri itu ada istilah namanya genetic testing. Jadi memang gen apa yang kira-kira menyebabkan dia terjadinya gangguan kelistrikan itu akan dicek di orang tersebut. Tapi mungkin itu baru di luar ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak akan seperti itu. Ya minimal kita awareness kita minimal EKG dulu yang paling gampang. Baik. Nah ini untuk seperti yang dokter sampaikan tadi, artinya untuk kematian jantung mendadak ini bisa saja terjadi ya dok ya untuk orang yang memang sehat begitu, tetapi dengan beberapa penyebab seperti yang dokter sampaikan tadi. Nah ini kapan sih dok kita dapat melakukan screening resiko kematian jantung mendadak ini, karena tentunya juga faktor genetik tadi juga salah satunya dok ya menjadi salah satu penyebab dari kematian jantung mendadak ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Kita masih membahas tema kita hari ini yaitu hipertensi dan sudden death, dan masih bersama saya Kapten Laut Dr. Arief Wicaksono SPJP. Dok, di segmen terakhir ini kita melanjutkan pertanyaan saya tadi dok, yaitu mengenai pemeriksaan apa saja nih dok yang dapat dilakukan untuk screening resiko kematian jantung mendadak ini. Silakan. Oh iya, oke. Terima kasih Bu. Jadi minimal itu untuk pemeriksaan dilakukan ya, yang paling gampang dan ada di puskesmas atau di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Dalam hal ini yang jelas kalau periksa kan pasti kan kita kan dari awal dulu ya Bu ya. Yang jelas pasti akan di anamnesa atau dilakukan wawancara oleh tenaga kesehatan. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Dalam hal ini ada tensi, kemudian juga nadi mungkin kalau misalkan terlalu cepat mungkin jadi awareness, misalkan nadinya pas periksa kok di atas 100 nih ya, udah mulai jadi awareness. Kemudian misalkan nadinya terlalu lambat juga, misalkan nadinya pas datang berobat cuma 40-an gitu kan, rata-rata orang normal kan nadi 60 sampai 100. Normalnya ini pas dicek tanda-tanda vitalnya ternyata nadinya cuma 40-an, wah kan jadi awareness juga, jadi perhatian juga. Kemudian yang paling gampang mungkin pemeriksaan sederhana seperti tadi saya bilang ada rekam jantung atau EKG yang kita tahu elektrokardiogram.
Di situ kita bisa melihat ada, kalau misalkan ada kecenderungan ke arah koroner bisa kelihatan di situ. Kalau misalkan kita curiga tadi ke arah gangguan irama jantung atau kelistrikan juga bisa terlihat di situ. Kemudian mungkin bisa juga dilakukan pemeriksaan seperti kayak ronsen, bisa ronsen dada ya dalam hal ini ya, untuk melihat secara struktur kasat mata ya dalam hal ini. Tapi kalau misalkan memang mau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin bisa dilakukan namanya ekokardiografi atau USG jantung, atau kalau misalkan lebih advance lagi, lebih lanjut lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan namanya ada kardiak MRI, kardiak magnetic resonance atau CMR. Kemudian ada beberapa pemeriksaan lagi yang bisa dilakukan lebih lanjut, misalkan kita curiga misalkan dia ada gangguan irama yang harus dievaluasi selama 24 jam, mungkin juga bisa dilakukan perekaman jantung yang 24 jam secara kontinu, atau orang taunya itu namanya Holter seperti itu. Jadi ada beberapa banyak untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan. Kalau yang paling advance tadi yang saya bilang tadi, bahkan pun bisa kalau perlu tadi genetic testing tadi. Cuma memang kalau di Indonesia dan karena juga mahal, mungkin itu tidak visible. Makanya kenapa kalau misalkan memang orang-orang dengan riwayat keluarga, terutama mungkin yang first degree relatifnya dalam tanda kutip di sini, yang misalkan kayak orang tuanya, kakaknya, adiknya memang ada kecenderungan atau riwayat ke arah kematian mendadak terkait dengan jantung, ya sebisa mungkin sudah mulai dilakukan tadi screening yang paling mudah dulu ya tadi, pokoknya datang aja dulu mungkin ke pemberi pelayanan kesehatan, baik itu tingkat pertama atau tingkat kedua, nanti akan dilakukan history taking atau anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, atau mungkin yang paling sederhana yaitu dilakukan EKG atau elektrokardiogram atau rekam jantung gitu sih. Baik, apalagi untuk resiko kematian jantung mendadak ini bisa saja terjadi bagi orang yang sehat ya dok ya. Yes, makanya kenapa namanya kematian jantung mendadak kan gitu. Kalau misalkan pada orang yang sakit kan kematian jantung aba-aba, enggak, ini bercanda. Jadi kematian jantung mendadak. Jadi pada orang yang kita lihat, sehat nih, tiba-tiba kita dengar kabarnya udah meninggal mas, loh kok bisa? Padahal sehat. Betul. Nah itu kita harus curiga nih, jangan-jangan something nih, jangan-jangan kematian jantung mendadak akibat jantung. Baik, apalagi untuk yang sudah punya riwayat ya dok ya dari genetik dan lain sebagainya macamnya, ini penting untuk melakukan screening. Yes, gitu. Betul. Nah ini biasanya untuk cara pencegahannya bagaimana dok? Cara pencegahan di sini adalah yang jelas karena ini kan mendadak ya. Baik. Kalau pencegahan berarti kita kembali lagi ke screening. Ya. Pokoknya benar-benar aware banget, terutama untuk yang muda-muda ya. Kan sering tuh kita lihat tuh kadang-kadang di berita ya ada atlet sehat gitu kan. Baik. Oh tiba-tiba dia geblak gitu kan. Betul. Geblak terus ternyata meninggal. Nah, berarti kan something tuh. Betul. Ada apa? Kan kita tahu kan pasti di bayangan orang adalah atlet sering olahraga. Betul. Staminanya kuat, badannya bagus. Ya kan. Lah kok tiba-tiba meninggal. Nah, berarti kan something. Nah, di sini berarti kita kembali lagi adalah awareness. Karena yang namanya kematian jantung mendadak adalah pada orang yang dengan kesan sehat, tetapi yang paling gampang biasanya rata-rata itu dia punya family history ke arah sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Jadi kalau misalkan di keluarga kita memang ada istilahnya riwayat ke sana ke arah kematian jantung mendadak, nah kita sebagai keluarganya itu harus aware. Nah, dari sini aware di sini adalah yaitu untuk pencegahannya adalah kita periksa. Gitu. Baik, nah menarik sekali dok untuk tema kita hari ini, perbincangan kita mengenai hipertensi dan sudden death. Mungkin apa nih closing statement dok atau kesimpulan yang dapat disampaikan dari diskusi kita hari ini dok, silakan. Ya, oke. Jadi mungkin yang ingin menjadi pesan saya ya untuk Bapak Ibu, mungkin yang pemirsa yang menyaksikan dialog ini, bahwa kesehatan itu sangat penting, terutama dalam hal ini jangan sekali-sekali kita meremehkan sesuatu yang hanya sekedar hipertensi ya. Mungkin Bapak Ibu tensinya tinggi tapi santai lah, tensi cuma 140 dan gak ada gejala. Nah tadi kembali lagi bahwa yang namanya tensi itu adalah silent killer. Silent killer itu adalah pembunuh tapi dia secara diam-diam. Jadi benar-benar harus hati-hati sekali, dan kalau sudah mulai tensi tinggi kemudian diatur dengan pola hidup dan pola makan yang sudah baik tapi kok masih tinggi, nah berarti situ sudah mulai harus masuk intervensi obat-obatan dan artinya harus berobat. Kemudian saya tadi lupa di awal, salah satu faktor risiko juga untuk terjadi hipertensi ataupun penyakit jantung apapun itu adalah ini, rokok. Jadi untuk bapak rata-rata bapak yang rokok ya, betul. Yang rokok
sebisa mungkin stop. Mungkin kecanduan iya, mungkin pertama kali ngurangi dulu lah, tetapi saran saya stop rokok. Karena apa? Saya sudah banyak menjumpai pasien-pasien atau orang-orang perokok-perokok yang usia muda, dia itu kena jantung koroner. Akhirnya apa? Baru usia 30-35 tahun pasang ring. Masih mending kalau pasang ring. Baru usia 30-35 tahun akhirnya bypass. Jadi istilahnya padahal kan harusnya kan di usia segitu dia kedepannya kan harusnya kan masih sehat. Tetapi di usia segitu akhirnya karena efek perokok berat tadi, merokok terus. Jadi istilahnya kalau orang bilang ahli hisap ya. Ahli hisap, betul. Merokok kan akhirnya dia kena penyakit jantung, pasang ring, bahkan sampai harus bedah jantung seperti itu. Itu kalau yang tertolong, kalau enggak ya mati kan seperti itu. Jadi titip pesan saya ngerokoknya dikurangi, kemudian atau mohon maaf di stop, bukan dikurangi ya, kalau bisa dikurangi dulu atau di stop. Kemudian yang terakhir lagi terkait dengan kematian jantung mendadak, benar-benar harus aware, tingkatkan awareness kita terkait dengan itu. Mungkin kalau misalkan memang di keluarganya ada faktor risiko ke arah sana, berarti kita di sini adalah kewajiban kita dan keluarga yang mungkin yang masih hidup di sini untuk kemudian melakukan pemeriksaan screening dalam artian untuk terkait dengan hal itu. Yang paling mudah dulu mungkin bisa dari pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian mungkin dilanjut mungkin ke EKG atau elektrokardiogram seperti itu. Baik, luar biasa, dan itulah tadi pemirsa dialog Kepri Gemilang kita. Terima kasih dokter atas kesempatannya.